Masih bersama Naila Husna di Inspiring Around, Never Get Tired of Inspiring. Nah, MG listeners, Sandiwara Radio ini adalah satu format program di radio yang memiliki penggemar tersendiri. Jadi kembali lagi ya, Naila ingetin buat kalian yang mungkin belum lahir pada zaman itu, tapi sering denger nih tentang Sandiwara Radio. Nah, ketiadaan visual pada waktu itu membuat pendengar bisa memiliki seperti theater of mind ya, yang kemudian mereka bisa membayangkan dan berimajinasi dengan adegan dan juga tokoh dalam sandiwara yang mereka dengarkan. Jadi Sandiwara Radio di Indonesia itu mulai hadir pada tahun 1960-an dan mencapai puncaknya pada tahun 80-an, MG listeners. Di era itu muncul salah satu judul yang begitu fenomenal dan melekat pada penggemarnya hingga kini. Dan juga MG listener pastinya udah gak asing ya dengan nama-nama tokoh seperti Brahma Kumbara, Dewi Mantili, dan juga Lasmini yang menjadi sosok yang begitu dekat dengan masyarakat. Bahkan sampai sekarang ya, kayaknya kita emang udah gak asing lagi kalau ngedengar nama-nama itu. Nah, untuk mengingat kembali Sandiwara Radio Sahur Sepuh, ya saya mau puterin nih cuplikan Radio Sahur Sepuh untuk kita dengerin sama-sama berikut ini. Turunlah anak nakal, kau sudah selamat, sudah berada kembali di atas jembatan. Oh ya? Kenapa tergesa-gesa kembali ke atas jembatan ini? Enak dibawa di atas sungai. Atau terus melayang-layang, jalan-jalan di angkasa. Kau anak yang pemberani, tapi bandel. Maksud saya, namanya siapa? Lasmini. Duh, Bibi namanya bagus sekali. Lasmini. Oh, Lasmini. Bibi Lasmini cantik sekali. Seperti ibu saya. Siapakah ibumu? Mantili. Mantili? Kau anak Mantili? Benar? Kenapa Bibi terkejut? Ternyata Mantili sudah punya anak. Dan anaknya ini sudah besar. Pantas anak ini nakal, bandel, dan pemberani. Nona yang baik budi. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga bahwa Nona telah menyelamatkan Pangeran Paksi. Kalian semuanya berpakaian seragam pasukan perang. Pasti kalian tentara kerajaan Madangkara. Benar, Nona. Kami pasukan pengawal yang bertugas melindungi keselamatan keluarga Raja Madangkara. Dan kau siapa? Anak muda remaja? Saya Bentar. Bentar? Oh, dia kakak saya. Nama lengkapnya Raden Bentar. Raden Bentar? Kau sudah besar. Sudah menjadi seorang remaja. Dari ucapan Anda, berarti Anda sudah tahu siapa saya. Aku tahu ketika kau masih kecil. Oh ya? Pantas. Iya, MG listeners, itu tadi ya sekilas cuplikan mengenai Radio Sahur Sepuh. Nah, dalam rangka Hari Radio Nasional dan juga nostalgia lagi nih dengan era kejayaan Sandiwara Radio, sudah terhubung melalui sambungan telepon saat ini bersama kami pengisi suara Lasmini di Sandiwara Radio Sahur Sepuh, ada Mbak Ivone Rose. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Mbak Ivone. Selamat pagi. Wah, ini seperti Lasmini di dunia nyata nih yang siap diwawancara. Nih kok jadi sama aja ya suaranya dari tahun 80-an dulu ya Mbak ya? 80, iya. Wah, suaranya nggak berubah. Luar biasa. Mbak Ivone, tadi kita sudah dengar suara Mbak Ivone ya dalam Sandiwara Radio Sahur Sepuh. Nah, tadi saya bener-bener kayak pengen nyapanya Mbak Lasmini loh. Nah, jadi waktu itu episodenya menyelamatkan putra Brahma Kumbara ya. Ini tepatnya tahun berapa tuh Mbak Ivone? Itu tahun 80 berapa ya? Kira-kira 83-an mungkin ya. Aduh, saya belum lahir. Wow, 83. Nah, kalau waktu itu awalnya pada tahun berapa Mbak Ivone bergabung di Suan Sandiwara Radio Sahur Sepuh itu? Dari awal aku sudah bergabung tahun ya sekitar tahun 80-an, udah lupa banget ya Mbak. 82, 83 gitu ya? Iya. Nah, ini ceritanya gimana sih Mbak Ivone sampai mengisi suara Lasmini di Sahur Sepuh? Jadi itu kita kan dari Sanggar Prativi waktu itu ya. Terus ada
salah satu perusahaan itu dia membuat sandiwara radio yang namanya Sahur Sepuh, dan diteslah kita gitu ya. Siapa yang cocok untuk peran itu. Masing-masing ada Mantili, ada Lasmini, ada Brahma dan sebagainya gitu. Dan aku dapat yang itu karena harus centil ya, harus galak, harus berani gitu suaranya. Ini coba. Oh, sesuai dengan karakternya. Jadi mungkin boleh diingatkan lagi karakter Lasmini ini seperti apa sih, Mbak? Lasmini itu penggoda laki-laki. Oh, seperti itu. wow. Terus dia galak, ya. Terus dia cantik, seperti itu Mbak gambarannya. Berani juga ya? Pasti. Karena dalam cerita tersebut di Sandiwara Sahur Sepuh sebetulnya apa sih yang lebih diangkat, Mbak Ivon? Itu cerita tentang Madangkara ya, dan apa namanya tentang sebuah kerajaan gitu ya, Madangkara, dengan tokoh-tokohnya tuh ya Brahma gitu ya, dengan kesatria-kesatrianya gitu loh Mbak. Berarti banyak sekali dong episode yang diangkat Mbak Ivon waktu itu. Oh banyak sekali, banyak banget gitu. Setiap bulan itu kan 30 episode, itu bertahun-tahun kita rekaman ya gitu. Banyak sekali. Wow. Sampai sebelum bentar ada, itu kan udah ada bentar ya. Berarti yang bagi mereka yang nggak mau ketinggalan cerita lanjutannya nggak boleh kelewatan dong ya? Iya, kalau dulu kita dengar ya, mereka tuh kan pakai masih radio gitu ya. Jadi penggemar itu mereka dengerinnya di sawah-sawah sambil dengerin sandiwara radio Sahur Sepuh gitu. Jadi kalau kita ke kota-kota mereka udah banyak banget penggemarnya. Iya, dan juga kita aja tadi dengerin sekilas itu benar-benar kerasa kebawa dalam zaman sejarah ceritanya pada waktu itu. Benar-benar kayak berimajinasi sendiri ya melalui suara. Wow. Iya, kita kan juga rekamannya kan kita harus berimajinasi gitu. Kita harus masuk di dalam si pemeran itu gitu. Kalau kita misalnya jadi Lasmini ya, kita harus masuk jadi Lasmini dan kita memerankan itu dengan segenap hati ya. Jadi akhirnya sandiwara Sahur Sepuh dan yang lain itu bagus ceritanya, jadi hidup gitu. Karena kan mereka hanya dengar suara, jadi kita harus menghidupkan cerita itu lewat suara kita. Oke, jadi ini menyuguhkan cerita fiksi pada zaman pemerintahan Majapahit ya Mbak Ivon ya? Iya benar. Waduh, nah Sahur Sepuh ini ditayangkan setiap hari. Tadi kalau Mbak Ivon katakan sebulan bisa 30 episode, berarti setiap hari nih ya, jangan sampai ketinggalan nih para pendengarnya. Tapi berapa durasinya waktu itu? Setengah jam ya, dengan iklan ya setengah jam. Setengah jam ya, nggak kurang tuh ya kayaknya. Pengen terus-terusan denger nih ya. Tapi ditayangkan di mana saja ya Mbak? Apa benar sampai banyak sekali atau sampai ratusan channel radio memutarkan sandiwara radio ini ya? Iya betul. Sampai seluruh Indonesia ya waktu itu ya diputar ya di setiap daerah itu ya, beberapa beberapa stasiun radio memutarkan sandiwara radio. Maka sandiwara Sahur Sepuh, maka kalau kita misalnya ke satu daerah itu penggemarnya banyak sekali sampai ke pelosok-pelosok gitu. Pada waktu itu sangat banyak penggemarnya ya, sampai gimana apa yang Mbak Ivon cerita-cerita menarik selama mengisi Suara Lasmini, kemudian datang ke kota-kota, sambutan para penggemar seperti apa Mbak? Wow, itu luar biasa ya. Kita begitu sampai di sana kita kan untuk jam 4 sore kita harus show di salah satu tempat, dan itu juga bukan di tempat tertutup, di lapangan sepak bola, dan itu penuh sekali, penuh banget. Dan kita tuh sudah disambut gitu ya, kita naik mobil disambut dengan gembiranya, dengan rame banget deh. Sampai nggak bisa bayangin, kita cuma berempat ya, setiap kali show kita berempat gitu. Terus kita naik panggung, terus
sampai itu lautan manusia ya. Wow. Apalagi di Kudus waktu itu Heeh. banyak banget Mbak. Nggak nyangka ya ternyata sampai seperti itu ya para penggemar, Iya. sambutannya sangat antusias. Betul. Selebritas banget lah pada waktu itu ya Mbak Ivon ya. Iya. Tapi ada nggak yang sebel sama karakter Lasmini terus kayak ngomong macem-macem gitu kalau di lapangan tuh gimana tuh Mbak? Iya banyak karena dia kan pengguna laki-laki gitu kan. Jadi ini tokoh yang orang benci gitu sebenarnya kan karena dia bermusuhan dengan Mantili, dengan orang-orang pokoknya yang kalau laki-laki sampai bentar pun dia goda gitu kan. Jadi orang tuh suka apa namanya kalau kita show gitu ya adalah kalimat-kalimat yang nggak enak di kuping tapi ya itu tertutupi ya karena mereka kan memang apa namanya pendengar ya jadi mereka boleh lah seperti itu. Pendengar yang memang mendengarkannya serius banget ya sampai ke bawah ke dunia nyata gitu jadinya. Tapi Mbak Ivon, menurut Mbak apa sih yang membuat Sahur Sepuh nih selalu menarik perhatian kala itu dan bahkan menjadi seperti legend gitu ya untuk satu drama yang diangkat dari siaran radio? Mungkin apa ya? Di saat itu mungkin belum banyak stasiun TV ya, jadi orang tuh banyak yang dengerin radio kan. Tetapi enggak juga seperti itu sih. Mereka tuh terbawa dengan cara kita bermain di Sandiwara Radio Sahur Sepuh itu. Jadi ya kayaknya tuh luar biasa deh, aku nggak bisa. Iya. Dan karakternya ini juga kuat-kuat ya Mbak ya. Selain dari jalan ceritanya yang mungkin terus kemudian juga para dabernya ini bisa membawakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para pendengar ya. Bisa mengimajinasikan seperti itu. Nah itu ada latihan khususnya nggak sih Mbak Ivon? Gimana? Ada latihan khusus nggak? Apa langsung terjun aja pada waktu itu? Langsung terjun aja, langsung terjun. Jadi kita sebenarnya sudah ada beberapa program radio dengan sandiwara radio yang lain, tapi maksudnya yang program ya, yang hanya sekali-sekali di Sanggar Prativi itu. Nah ini kalau ini kan serial, jadi setiap hari ada gitu. Dan baru ini sih gitu. Nah, kemudian pada waktu itu tahun 80-an sehingga pada tahun 88 sempat diangkat ke layar lebar ya. Nah, waktu itu gimana sambutan dari para penonton? Mereka akhirnya sangat antusias atau seperti apa nih akhirnya dari siaran radio kemudian diangkat ke layar lebar, seperti apa sambutannya Mbak Ivon? Sambutannya bagus juga karena kita kan yang tetap kita isi suaranya si Lasmini gitu ya. Dengan pemeran masing-masing kita yang isi sendiri gitu, walaupun orang yang main bukan kita. Oke, iya. Nah, pada waktu itu komentar para pecinta radio saat melihat tokoh-tokoh Sahur Sepuh yang divisualisasikan seperti apa, Mbak? Komentarnya? Iya, mereka ada yang justru senang akhirnya bisa melihat secara visual, atau justru ada yang kecewa atau kayak gimana tuh? Oh iya, karena bukan kita yang main gitu, ada yang kok bukan aslinya gitu ya, bukannya yang main di Sandiwara Radio gitu. Ya ada yang komentar seperti itu, nggak enakan aslinya gitu. Oke. Iya, pasti ini ya, banyak yang mungkin jadi semakin antusias gitu, atau justru malah kecewa ya, biasalah ya kalau para penggemar itu kan selalu ada saja. Kalau Mbak Ivon sendiri melihat di era digital seperti saat ini, apakah Sandiwara Radio masih ada? Masih ada, dan beberapa hari lalu masih rekaman Sandiwara Radio. Masih ada. Walaupun ya. Nggak seperti dulu ya, tapi kalau sekarang kan karena sudah zamannya digital, tapi tetap karena kita punya penggemar, jadi ada komunitasnya, komunitas Sandiwara Radio gitu.
Dan mereka antusias sekali, kapan nih rekaman lagi, kapan nih bikin lagi gitu ya. Tapi menurut Mbak Ivon sendiri apa perbedaannya nih dulu dengan sekarang? Kalau dulu kan belum ada TV swasta gitu ya, jadi mereka kan memang benar-benar hiburannya radio, ya kan. Kalau sekarang kan sudah ada zamannya digital gitu ya. Jadi perbedaannya ya mereka lebih banyak dengar di digital. Tapi kalau kita bikin sandiwara radio dan mereka pasti dengar gitu. Masih banyak ya pendengarnya. Banyak, karena banyak juga yang terus kita naikin di Facebook gitu ya, mereka terus komentar gitu, bla bla bla. Masih banyak. Oke. Nah, Mbak Ivon sendiri 40 tahun lalu ya mengisi Suara Lasmini. Tapi tadi kita udah sama-sama denger loh, nggak banyak berubah loh, Mbak Ivon. Apa sih rahasianya? Nggak ada rahasia. Mungkin minum jahe anget pagi-pagi gitu atau apa nih supaya suaranya masih karakternya masih bisa. Enggak juga. Ya kalau mau minum air putih. Enggak juga sih, enggak ada yang dirawat, begitu aja. Oke. Tapi pada waktu itu pada tahun 80-an sebagai pengisi suara ada pantangan-pantangannya enggak tuh, Mbak? Enggak ya. Kalau aku sih enggak ya. Cuman memang kalau misalnya kita besok mau rekaman ya berarti kita harus jaga suara kita gitu ya. Soalnya kan kita satu hari itu untuk rekaman Sandiwara Sahur Sepuh ini satu hari 30 episode itu. Selesai. Waduh. 1 bulan, ya. Jadi dari pagi sampai malam. Harus selesai 30. Iya. Itu pas jeda jadi kayak banyak minum gitu ya. Aduh, lumayan banget itu. Saya sih ngelihatnya, wah ini keren sekali. Satu hari kejar tayang terus ya Mbak ya. Kalau nggak nanti penggemarnya marah-marah. Jadi satu hari kita rekaman untuk 30 hari. Jadi yang terkejar-kejar itu ya Mas Niki yang penulisnya, dia mesti cepet-cepet gitu. Nah kalau Mbak Ivon sendiri kegiatannya sekarang apa aja sih? Boleh dibocorin ke MG listeners? Aku masih isi suara masih, dubbing masih, iklan masih, sandiwara radio. Kalau bikin mereka ajak aku masih semua dengan sandiwara dengan suara ini masih dipakai. Di sampingnya ada kuliner sedikit lah gitu. Tapi aku tetap di sini eksis di suara. Oke, Mbak Ivon, pengen denger suara Mbak Ivon sebagai Lasmini, masih inget nggak sedikit dialognya? Boleh. Asik. Kakang Brahma, Kakang mau kemana? Kakang mau meninggalkan aku ya? Jangan tinggalkan aku, Kakang. Kakang Brahma, tunggu Kakang. Kakang. Tidak. Aduh, keren banget sih Mbak Ivon. Kita di sini sampai ngerasain, aduh jangan ditinggal, aduh tarik lagi gitu loh. Aduh, keren sekali. Nah tapi selain mengisi suara Lasmini, Mbak Ivon juga dikenal mengisi suara Nobita ya. Nah, karakter yang sungguh berbeda dengan Lasmini. Gimana sih caranya membangun karakter yang berbeda-beda dalam mengisi suara gitu, Mbak Ivon? Ya. Aku sih, ya kita ya pemain ya, begitu dikasih tokohnya si Nobita gitu ya. Nobita ini karakternya dia ini anaknya agak sedikit males, tapi ini gini gitu ya. Oke, bangun karakter itu. Ya udah, kita terus mulai kecil suaranya, kita kecilin suaranya. Ya itu kok bisa ya, padahal ya Nobita ini kan laki-laki tapi pengisi suaranya perempuan gitu. Nah, iya. Tapi memang masih keinget gitu sampai sekarang, ya udah suara Nobita ya ini gitu ya. Apakah pernah misalkan digantikan Mbak Ivon waktu itu dalam mengisi suara Nobita atau memang selalu Mbak Ivon saja? Enggak, aku sudah ganti orang sekarang. Karena tahun 2010 kalau nggak salah ya, itu diganti karena
apa ya, bukan yang pegangnya sudah Indonesia. Waktu dulu kan kita langsung dengan Jepang ya gitu. Oke. Nah, Mbak Yvonne, tadi kehadiran format audio channel seperti podcast ya sekarang juga sedang booming nih. Kalau Mbak Yvonne melihatnya pengaruhnya bagi radio dan sandiwara radio seperti apa tuh, Mbak Yvonne? Kita sih pengaruhnya untuk podcast gitu luar biasa juga sih ya. Dan ikut juga, kita suka ada di podcast itu ya. Oke aja sih. Jadi memang ini ya kayak berbagai format tapi tujuannya adalah sama-sama untuk mengambil hati para pendengar. Betul. Nah, tadi kita sudah cerita-cerita banyak sekali, berbagi pengalaman dari Mbak Yvonne. Nah, Mbak Yvonne ada nggak tips ya untuk mereka yang ingin terjun ke dunia daber itu seperti apa sih yang harus dimiliki? Iya, sebenarnya kalau untuk daber ya, hanya untuk daber untuk memakai suara, itu sebenarnya nggak perlu suaranya bagus ya, tetapi dia harus memainkan peran itu benar-benar gitu. Jangan, kalau sekarang ini kan kadang-kala ya, sorry banget, kita lihat kok, aduh dubbing kok kayak begitu amat ya suaranya gitu. Mestinya mereka itu tidak hanya keluar suaranya, tetapi harus karakternya, suara dengan perasaannya, main seperti si pemeran itu, si film itu, aktor itu, aktor aktris itu gitu, yang harus kita masuk ke dalam orang itu. Jadi kita ngedengarnya, aduh enak banget gitu ya. Kalau sekarang kan ada yang cuman asal suaranya aja, pokoknya udah terisi lah, itu film itu ada terisi suaranya. Nah itu sayang banget gitu. Jadi harus dengan perasaan kita untuk mengisi suara itu, bukan hanya suara aja gitu. Ya. Ekspresi juga bermain ya Mbak ya, meskipun hanya suara tapi. Ekspresi, iya. Oke. Nah kalau bagi mereka yang baru-baru terjun gitu, apa sih yang harus dimiliki? Ya itu. Kalau memang baru pertama kali terjun untuk sekarang dubbing atau mengisi suara ya kita harus lihat dulu itu perannya, kita gini seperti ini, berarti saya harus main seperti ini gitu, bukan hanya ini film udah isi aja, itu nggak benar. Gitu ya, harus niat dulu yang pertama, niatnya sungguh-sungguh apa enggak nih, nanti betul, bisa dilatih ke depannya. Bermain benar itu. Sering baca dulu kali ya Mbak ya kalau sekarang kan begitu dikasih filmnya langsung main kan. Iya. Nggak pernah baca dulu, itu udah langsung aja. Langsung gitu ya. Dulu lanjut lebar kita harus hafal. Aduh keren sekali. Nah kalau Mbak Yvonne sendiri ini harapannya untuk sandiwara radio khususnya agar kembali bersinar seperti masa lalu. Silakan Mbak Yvonne. Iya, harapanku ya karena kita memang seorang pemain ya. Jadi kita memang begitu dikasih main sandiwara radio, seneng banget. Jadi harapanku ya mudah-mudahan banyak gitu yang bikin sandiwara radio. Gitu ya. Mudah-mudahan ada lagi ya kehadiran sandiwara radio, apalagi 11 September lalu kan diperingati sebagai Hari Radio Nasional gitu ya, di mana pada waktu itu sandiwara radio begitu berjaya. Semoga kita bisa mendengarkan lagi sandiwara radio tentunya dengan catatan-catatan sejarah seperti masa lalu ya. Iya betul. Mbak Yvonne, aduh saya jadi pengen ngomongnya balas mini terus nih. Oke, sekali lagi kita ucapkan selamat Hari Radio Nasional untuk radio di seluruh Indonesia, dan tentunya khususnya juga bagi MG Radio Network nih Mbak Yvonne nih, mohon doanya. Amin. Iya. Amin. Seru sekali perbincangan kita kali ini Mbak Yvonne. Terima kasih ya sudah bergabung bersama kami di MG Radio Inspiring Around. Semoga bisa terus menginspirasi Mbak Yvonne dan sukses terus untuk karirnya. Amin. Thank you ya. Sampai ketemu lagi.